Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kata Ustadz. Nah, seperti biasa Sobat Grid, hari ini kita sudah menyaring satu pertanyaan mengenai bulan Ramadan. Nah, pertanyaan datang dari hamba Allah yang menanyakan soal malam Lailatul Qadar. Seperti apa sih penjelasan lengkapnya malam Lailatul Qadar? Amalan apa saja yang bisa dilakukan? Dan seperti apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Berikut penjelasan dan pemaparan dari Ustadz Abdul Aziz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Begitu mulianya bulan Ramadan, yang mana bulan ini ditunggu-tunggu oleh miliaran umat Islam di dunia ini. Jadi begitu banyak keistimewaan atau keutamaan, ya terlebih-lebih di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan, yaitu orang-orang atau kaum muslimin menunggu atau menantikan, bahkan berharap mendapatkan malam Al-Qadar. Jadi keutamaan malam Al-Qadar atau keistimewaan malam Al-Qadar yang pertama telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina inna kunna muhsinin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul 'alim. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kemuliaan Al-Qadar, yaitu menjadi malam yang paling berkah, yang paling barokah. Nah, oleh karena itu banyak kaum muslimin ya di malam-malam itu sedang memburu malam Al-Qadar tadi. Kenapa? Karena begitu banyak keberkahan di dalamnya. Apa itu arti berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya kita saksikan tidak ada malam yang membuat istimewa malam itu kecuali malam Al-Qadar. Sehingga banyak kaum muslimin datang berbondong-bondong ke masjid. Nah, di situ kan jadi ziyadatul khair. Bertambahlah kebaikan di situ, lebih banyak lagi salatnya, lebih banyak lagi sedekahnya, lebih banyak lagi zikirnya, lebih banyak lagi doanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang menjadi malam Al-Qadar, menjadi malam yang penuh keberkahan. Itu yang pertama, malam penuh keberkahan. Ya, kemudian yang kedua, malam itu adalah malam penetapan takdir para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah diberikan, sudah ditetapkan, dituliskan takdir-takdir kita semuanya ini. Nah, setiap tahun Allah turunkan Al-Qadar untuk membagikan takdir selama 1 tahun itu. Jadi takdir secara universal, secara global tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takdir 1 tahun ke depan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menetapkan takdir itu. Ya, jadi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi malaikat Jibril tahu tuh
takdir 1 tahun ke depan, akan tetapi 2 tahun ke depan malaikat Jibril tidak tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lah menjadi keberkahan, lah menjadi mulia lah malam itu karena pada malam itu ditetapkan takdir hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursirin. Ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan dari Al-Qadar yaitu rahmatan mir rabbik. Turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, yang mana di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qadar di dalamnya dan Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan kapan datangnya malam Al-Qadar? Agar bertambahlah kualitas dan kuantitas ibadah seorang hamba di malam-malam itu. Kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan malam Al-Qadar terjadi pada malam ke-27. Saya yakin pasti di malam ke-21, 22, 23 dan seterusnya kosong atau sedikit. Ya, oleh karena itu hikmahnya Allah merahasiakan malam itu agar ibadah, ketaatan, pahala benar-benar Allah tambahkan pada malam itu. Ya, itulah ketiga dari kemuliaan atau keistimewaan Al-Qadar. Kemudian kemuliaan yang keempat yaitu ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan tanpa henti dihitung sama Allah seperti 1000 bulan lebih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi yang keempat keutamaan Al-Qadar yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan 1000 bulan, tapi lebih baik. Berarti siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah pada malam Al-Qadar, kemudian dia mendapatkan Al-Qadar itu, maka dia beribadah tanpa henti selama 1000 bulan lebih atau 83 plus 4 bulan, 83 tahun plus 4 bulan lebih. Jadi ini keutamaan atau keistimewaan yang keempat. Yang kelima yaitu diturunkannya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Makanya malam itu menjadi malam yang mulia. Jadi apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti yang disandingkan itu menjadi mulia. Allah menciptakan banyak malam. Kenapa malam Al-Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena Al-Qadar diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Kenapa Allah menciptakan banyak para nabi, tapi Nabi Muhammad SAW yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat Al-Quran. Allah menciptakan banyak bulan, tapi kenapa bulan Ramadan yang paling mulia? Karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya Al-Quran. Malaikat, banyak Allah menciptakan malaikat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, setiap 4 jari kita ini ada malaikat. Tapi kenapa malaikat Jibril yang paling mulia? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugasi, diamani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan harus kembali berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keutamaan yang lain yaitu dikabulkannya doa pada malam itu. Ya, jadi Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Taib mengatakan siapa yang berdoa pada malam itu, malam Al-Qadar, bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, keutamaan yang terakhir yaitu dibukakan pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka. Jadi orang yang mendapatkan Al-Qadar ini akan dimudahkan jalannya menuju surga dan
orang yang mendapatkan Al-Qadar ini akan dijauhkan jalannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar yaitu umum saja, ya. Jadi amalan apapun itu, yang penting amalan kebaikan, amal saleh. Entah itu salat qiyamul lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat qiyamul lail pada malam Al-Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Inilah orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, dia salat qiyamul lail dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak salat. Ya, banyak salat artinya banyak tahajud, banyak sujud. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian amal-amal yang tidak kalah pentingnya, yang kelima, banyak bersedekah pada malam itu. Intinya, kesimpulannya, amalan apapun yang dilakukan di malam Al-Qadar, silahkan perbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam itu, apapun amalnya. Gitu, Dian. Terima kasih. Ustaz, mungkin ada tambahan sedikit, Ustaz. Kalau misalkan untuk malam Lailatul Qadar sendiri kan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Terus juga di malam ganjil. Tapi ada nggak sih, Ustaz, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sendiri? Misalkan ada sesuatu Kak, aku pernah, yang aku tahu mungkin ya, kalau salah mohon maaf Ustaz, mungkin malam itu menjadi malam yang lebih tenang atau lebih sejuk atau seperti apa, Ustaz? Ada nggak sih ciri-cirinya? Iya, baik. Jadi para jemaah sekalian, semoga selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-ciri Al-Qadar itu dijelaskan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lewat Ibnu Abbas juga dijelaskan, kemudian oleh Ubay bin Ka'ab juga menjelaskan itu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa Lailatul Qadar, banyak hadis yang menjelaskan taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni 21, 23, 25, 27 dan 29. Bahkan di dalam keterangan-keterangan yang lain, jika suatu malam bertepatan dengan malam ganjil di bulan Ramadan, 10 hari malam terakhir malam ganjil, kemudian malam Jumat. Ya, jadi malam ganjil itu bukan hanya malam ganjil, tapi bertepatan dengan malam Jumat, maka kemungkinan besar Al-Qadar ada di dalamnya. Jadi itu kita harus tahu dulu. Ya. Faltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, ciri-ciri dari Al-Qadar itu memang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya. Pada malam itu tidak dingin, tidak panas, udaranya sejuk sekali, gitu ya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Kenapa pada malam itu sejuk sekali? Karena malaikat itu turun. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Ya, jadi para malaikat dan malaikat Jibril turun. Makanya kenapa malam itu menjadi sejuk. Kemudian kenapa malam itu menjadi sejuk? Karena banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meningkatkan kualitas iman dan takwanya pada malam itu. Karena itulah malam itu menjadi malam yang sejuk, panas, tidak terlalu dingin, tidak, sedang sejuk sekali. Kemudian di pagi harinya, malaikat, ketika malaikat naik, ya kan, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, maka malaikat naik kembali. Yang malamnya turun, ini naik kembali. Ya, keselamatan bagi mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi mereka yang mendapatkan Al-Qadar. Kemudian karena malaikat setelah turun kemudian naik kembali setelah berakhirnya malam Al-Qadar,
maka di pagi harinya matahari terbit itu tidak panas, jadi kemerah-merahan. Nah, itulah ciri-ciri malam Al-Qadar, ciri-ciri Al-Qadar tadi. Akan tetapi pada intinya kita jangan sampai ya terlena dengan ciri-ciri itu. Kita maksimalkan saja ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya jamin pasti di salah satu malam itu Allah turunkan Al-Qadar. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu dia Sobat Grid pemaparan dan penjelasan langsung dari Ustadz Abdul Aziz. Lengkap ya. Jadi buat kamu Sobat Grid yang ingin atau masih mau mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan khususnya di 10 malam hari terakhir atau menjemput pahala malam Lailatul Qadar, masih bisa Sobat Grid langsung aja dari sekarang. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.